Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan handphone Oppo dalam keadaan sudah terbongkar, teman-teman. Jadi saya dapati handphone Oppo dengan keluhan ini katanya tidak ada tampilan di layar ya. Jadi untuk handphonenya blank total, tidak ada tampilan di layar apapun itu. Hanya saja ini handphonenya katanya hidup. Jadi ini katanya bisa sampai ke menu. Kita akan coba cari tahu dulu ya. Kita pastikan terlebih dahulu handphone ini apakah dalam keadaan short atau tidaknya. Pakai multimeter analog di skala kali 1 ohm. Jadi untuk teman-teman pastikan terlebih dahulu sebelum eksekusi untuk handphonenya apakah short atau tidaknya. Ini tidak ada pergerakan, kita tukar propnya berarti aman. Oke, lanjut kita akan coba untuk cek baterai ya. Setelah kita coba cek handphonenya tidak short, kita cek untuk baterainya masih ada tegangan tersimpan 3,9 volt, berarti bisa dipastikan baterai juga masih dalam keadaan normal. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba cek untuk pengisian ya. Ini yang seharusnya handphone hidup dengan lambang petir atau baterai mengisi itu ternyata tidak tampil apapun di layar. Padahal untuk konsumsi arusnya handphone ini masih normal dan memang dipastikan oleh si pemilik bahwasanya handphone ini masih bisa sampai ke menu ya, ada suara atau notifikasi yang muncul. Tapi untuk tampilan di layar memang tidak nampak apapun. Jadi sebagai catatan teman-teman, sebelum kita eksekusi, ini kita akan coba untuk buka Borneo skematik. Teman-teman pastikan terlebih dahulu untuk kerusakan display itu apakah ada gambar tampilan di layar ataukah tidaknya. Jadi kalau ada gambar atau ada tampilan tapi tidak ada lampu, itu permasalahan ada di bagian LCD light ya, atau lampu LCD. Sedangkan kalau tidak ada tampilan sama sekali, tidak ada gambar sama sekali yang nampak, itu berarti permasalahan ada di display. Entah LCD-nya sendiri yang bermasalah ataukah jalur atau IC yang bermasalah. Jadi untuk memastikan bisa teman-teman coba untuk ganti LCD yang lain ya. Jadi dipastikan terlebih dahulu sebelum kita mengarah ke bagian jalur atau IC, pastikan teman-teman mencoba untuk mengganti LCD yang baru. Apakah bisa tampil atau tidaknya. Bila mana memakai LCD yang baru tetap tidak muncul tampilan apapun, berarti dipastikan ada permasalahan di bagian hardware ya, atau mesinnya. Oke, lanjut kita akan cek untuk hambatan dalam di setiap gambar pin ini yang disediakan Borneo. Untuk prop merah kita hubungkan ke ground, prop hitam kita ukur ya. Dan saya langsung dapati ternyata ini tidak ada hambatan dalam di kaki nomor 1 itu. Untuk yang lain coba saya cek satu persatu juga aman ya. Ini ternyata hanya satu pin di awal tidak saya dapati hambatan dalam. Dan untuk yang lain itu saya pastikan jalur masih aman-aman saja. Ini LCD yang tidak kita dapati hambatan dalam, itu yang warnanya hijau tua ini ya, sampai menuju ke display itu tidak ada hambatan dalam. Dan untuk keterangannya itu kita akan coba nanti kita compare ya, karena ini masih ada handphone yang masuk tapi dengan keluhan yang berbeda. Jadi kalau teman-teman dapati handphone dengan kerusakan yang lain itu, kalau ada mesin compare enak ya, bisa kita coba di mesin yang normal. Sedangkan handphone ini untuk jalur display yang lain itu tidak ada masalah. Ini semua masih aman, yang berwarna di bagian bawah itu masih aman. Hanya satu yang saya curigai ini, LCD apa itu ya, VCN atau apa itu yang hijau tua itu tidak saya dapati hambatan dalam terdeteksi.
Dan ini ada handphone Oppo A5s dengan keluhan yang lain ya, bukan keluhan display. Jadi bisa kita compare untuk handphonenya sama A5s. Untuk handphone ini kita akan coba cek di pin nomor 1 juga. Apakah memang benar tidak ada hambatan dalam yang terdeteksi? Oke, ternyata memang tidak terdeteksi hambatan dalam ternyata untuk pin nomor 1 itu ya. Di atas kiri atas itu tidak ada hambatan dalam yang saya dapati. Jadi saya tidak mencurigai jalur nomor 1 ya. Sekarang bisa dipastikan jalur ternyata memang tidak ada hambatan dalam ya. Untuk yang lain aman. Jadi saya rasa saya tidak mencurigai lagi untuk jalur yang nomor 1 itu. Kita akan mencoba untuk mengarah ke bagian IC display. Karena untuk gambar yang lain, maksudnya jalur yang lain itu saya coba cek hambatan dalam semuanya terisi ya. Semuanya ada hambatan dalam yang terdeteksi. Oke, lanjut kita akan coba bongkar kaleng pelindungnya. Bagian IC display kita akan coba cek setelah ini. Saya akan coba untuk bongkar kaleng pelindung ini. Oke, langkah selanjutnya setelah kita coba cek untuk handphonenya ya. Untuk handphonenya tidak short, jelas ini display tidak nampak. Setelah kita cek di konektor LCD-nya semua ada hambatan dalam. Berarti setelah ini kita akan cek seputaran IC ya. Apakah ada komponen yang terindikasi short. Jadi langkahnya seperti itu teman-teman. Setelah kita cek satu persatu untuk lilitan dan kapasitor, bila dirasa aman, tidak terdeteksi short atau jalur yang memang bisa kita curigai. Jika dirasa tidak ada masalah, lanjut kita cek untuk supply ya, supply tegangan dari IC yang dimaksud ya. Untuk kali ini memang kita curigai IC display, berarti IC display di sini harus wajib ada VPH power, berarti itu tegangan kerja ya. Tegangan kerja untuk IC displaynya, dan ada berapa lagi ya untuk tegangan kerja, apakah ada 1,8 volt yang harus kita coba cek. Ini biasanya jalur yang berwarna merah ya teman-teman. Untuk tegangan kerja dari IC display, di manakah letak voltase yang dimaksud selain dari VPH power. Oke, ini PMU ya. Ini 1,8 volt wajib kita dapati. Jadi untuk memastikan tegangan kerja berarti kita wajib untuk menghidupkan handphonenya. Kita akan cek untuk VIO 1,8 volt dan VPH power ya. Itu biasanya 3,7 hingga 4,2 volt untuk VPH powernya. Oke, untuk VIO 1,8 volt berarti ini prop merah yang harus kita ukur ya. Untuk tegangannya di skala DC multimeter digital, ini wajib ada tegangan 1,8 volt ya. Ada ya, hadir untuk VIO 1,8 volt PMU ini hadir. Bisa kita pastikan berarti tegangan kerja untuk LCD untuk VIO-nya itu di soket masuk ya. Dan untuk display itu sendiri, ini VIO 1,8-nya sudah bisa kita pastikan hadir. Dan lanjut kita akan cek untuk tegangan kerja VPH power ya, VPH power. Ya, ini ternyata agak lumayan ribet ya.
ada di belakang PCB-nya. Ini berarti wajib kita coba untuk, ini gimana ya caranya ya, tinggal kita putar saja ya, karena untuk VPH power tidak ada di soket LCD-nya. Ini untuk supply IC itu sendiri. Ini caranya berarti tanpa soket LCD dan UI board bawah, hanya baterai saja yang kita hubungkan dan kita tekan tombol power. Jadi kita coba hidupkan handphonenya. Setelah dirasa handphonenya hidup, untuk prop merah kita coba ukur ya, di VPH power 3,7 volt ya, benar handphone ini masih dalam posisi suplai tegangan kerjanya hadir semuanya. Lalu apakah permasalahan kali ini apakah benar di bagian IC displaynya atau tidaknya? Langkah selanjutnya kita akan coba cek ya, seri apakah dari IC itu sendiri. Untuk langkah selanjutnya bisa teman-teman simak selengkapnya di part kedua setelah video ini saya publish. Oke, akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.